Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang kemarin udah dengerin podcast gue juga. Kalau misalkan lo dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-komen, nge-DM, dan nge-email gue, dan yang udah ngedonasi juga, thank you banget. Dan kalau misalkan lu mau donasi untuk podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Nah, di hari ini kita balik lagi ke tema level up. Dan di level up ini semacam tema yang sebenarnya lagi happening beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin ya. Kalau misalkan lo udah ikutin tentang perkembangan di internet beberapa hari ini tuh, sekarang mulai banyak orang yang mereka tuh ngambil resiko terlalu banyak banget. Tapi coba deh, gue pengen tahu dari kalian semua, ada nggak sih orang-orang yang ngikutin tentang berita-berita ekonomi di tahun 2021 awal? Kalau misalkan kalian ada yang nggak tahu, gue mau ngasih tahu dikit. Jadi di tahun 2021 awal itu ada semacam tren gitu ya, bukan tren juga sih, kayak lagi trending lah waktu itu, lagi happening gitu ya. Jadi pasar saham itu lagi banyak banget yang masuk, dan nggak cuma pasar saham sih, cryptocurrency juga pada masuk. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, ini semacam tren investasi gitu. Banyak orang Indonesia itu yang mereka tuh investasi di beberapa instrumen investasi, tapi mereka tuh nggak mikir. Karena apa? Karena mereka tuh ngedengerin dari orang-orang yang punya influence besar. Contohnya waktu itu tuh kalau nggak salah dari Twitter, kalau nggak salah, beberapa artis dan beberapa orang-orang Indo yang punya influence yang besar gitu ya, mereka ngasih tahu, beli aset ini, gue beli aset ini, atau enggak gue beli aset itu, karena gue yakin harganya bakal naik gitu. Dan banyak orang Indo yang mereka tuh asal masuk gara-gara kabar itu. Jadi mereka tuh masukin uang sampai 50 juta, 70 juta, bahkan gue tuh denger ada yang dia tuh masukin sampai miliaran kalau nggak salah, atau enggak dia tuh sampai uang bulanannya habis atau uang makannya habis, atau gue lupa. Pokoknya gitu, banyak banget yang mereka tuh ngambil resiko besar. Makanya di podcast hari ini gue pengen ngomongin tentang jangan sembarangan ambil resiko, supaya kalian belajar dari trending kemarin di awal tahun 2021. Nah, pertama gue pengen cerita dulu kalau misalkan gue tuh sering banget dapat pertanyaan tentang mengambil resiko atau enggak. Jadi semacam kayak ada orang yang nanya kayak, aduh ini ya keputusan gue yang ini terlalu beresiko nih, kata lu gimana ya, atau gini-gini gimana ya gitu. Gue tuh sering ditanyain gitu, dan gue tuh paling nggak bisa ngejawab kalau misalkan gue nggak tahu background mereka tuh seperti apa, hidup mereka di belakangnya, kebutuhan dan keinginannya seperti apa. Nah itu tuh gue nggak tahu kan. Tapi gue sering banget dapat pertanyaan tentang ya semacam risk and reward lah, risiko gitu. Nah gue sering ditanya gitu. Dan yang kedua, gue tuh orangnya sering ngambil risiko. Tapi dulu gue tuh sering banget beresiko, dalam nggak cuma dalam arti investasi doang ya, maksudnya semua aspek gue sering beresiko, kayak nyoba hal yang sebenarnya gue nggak tahu itu tuh apa gitu ya. Tapi karena gue tuh pengen cepet-cepet nyoba, dan akhirnya gue tuh langsung nyoba aja gitu. Dan dulu tuh sering banget gue sembarangan ngambil resiko, dan akhirnya banyak semacam banyak hal yang terjadi sama gue gitu dulunya, yang bener-bener kayak mungkin gue bisa dibilang agak menyesal, tapi gue juga belajar dari hal itu gitu. Nah, ini tuh cocok buat kalian yang pengen mencoba sesuatu hal yang baru, ya, dan suatu hal yang baru tuh beresiko. Contoh misalkan lu pengen pindah kerjaan, lu pengen resign, atau pengen berinvestasi pada satu instrumen, atau enggak lu pengen mencoba untuk ya apalah yang pokoknya yang ada resikonya besar gitu kan. Ini cocok buat lu untuk tahu gitu, apakah gue tuh boleh ngambil resiko atau enggak, atau gimana caranya gue memanage resikonya gitu. Dan gue tuh baru sadar tentang hal ini tuh kenapa? Karena gue tuh gini, banyak teman-teman gue yang mereka tuh ngambil risiko besar, tapi mereka tuh nggak mikir. Gue tuh langsung sadar kayak, aduh ini temen gue kenapa kayak gini sih? Dan ternyata pas gue sadar gitu tuh, gue ngerasa inget-inget lagi kayak, oh iya ya, sekarang juga lagi trending orang-orang yang kayak gitu, yang ngambil resiko besar tapi nggak mikir gitu. Dan
di hari ini tuh kita bakal belajar tentang manajemen resiko. Tapi kalau misalkan yang namanya manajemen resiko kan kebanyakan buat perusahaan ya, buat lu tau lah kalau misalkan di pelajaran apa sih gue lupa namanya, adalah pokoknya ada yang diajarin manajemen resiko kan, biasanya di perusahaan gitu. Tapi ini buat diri sendiri aja, bukan buat perusahaan atau semacam itu, nggak ada. Jadi nggak ada teori-teori kayak gitulah, nggak usah gitu. Jadi gue nggak bakal ngasih kuliah atau apa, nggak. Tapi yang pasti gue pengen ngasih tahu aja kayak manajemen resiko untuk diri lu sendiri gitu, buat yang pengen pindah kerjaan atau pengen nyoba sesuatu hal yang baru ya, apapun itu gitu. Oke, jadi yang pertama, pernah gak sih lu pengen mencoba untuk take a leap, kayak lu tuh pengen loncat ke suatu suatu keputusan yang sangat besar gitu, tapi lu takut gitu, kayak gimana kalau misalkan gue ambil keputusan ini dan gue gagal gitu. Pernah gak sih lu merasa kayak seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue pengen tahu apa sih yang bikin lu ragu pertama kali? Apakah itu resikonya, atau apakah itu lu berpikir lu bakal berhasil atau enggak, atau apa gitu. Gue pengen tahu gitu, apa sih yang bikin lu ragu untuk loncat ke sesuatu hal yang baru yang lu pengen coba gitu. Atau mungkin lu gak pernah ragu sama sekali, lu boleh ceritain juga. Nah, cuman gue pengen ceritain dulu dikit. Zaman sekarang tuh banyak banget orang yang pengen untung besar tapi gak mikirin resiko. Contoh kayak yang tadi gue jelasin, yang gue ceritain tadi, yang di awal tahun 2021 banyak orang yang investasi saham, tapi mereka tuh nggak mikir saham apa yang harus diinvestasikan gitu. Jadi mereka cuma ikut-ikutan artis doang. Dan kalau misalkan lu cari di internet, ada deh di Google kalau nggak salah, maksudnya di Google ada, tapi kalau nggak salah tuh beritanya sekitar bulan Februari kemarin. Jadi ada orang yang dia tuh investasi saham itu make uang kuliah kalau nggak salah, uang kuliah sama uang apa gitu. Dan dia tuh investasi itu kalau nggak salah 40 juta, dia masukin uang 40 juta, dan si 40 juta itu nggak bisa balik karena dia tuh salah investasi, cuma ikut-ikutan doang, dan udah rugi sekarang. Sementara orang tuanya itu bukan orang tua yang tajir lah, maksudnya orang tua itu ya standar-standar aja, orang biasa gitu. Sementara si uang kuliahnya udah habis dan dia terancam nggak bisa lanjutin kuliah gitu kan. Ada satu cerita lagi, dia tuh kalau nggak salah make uang apa ya, uang gue lupa sih uang apa, pokoknya ada sangkut pautnya sama anaknya. ini bego banget ya sumpah, kayak dia tuh make uang untuk ngapain sih anaknya gitu, mungkin untuk sekolah atau apa, gue nggak tahu, atau gue juga lupa, pokoknya uang keluarga lah, let's say uang keluarga gitu. Si uang keluarga itu dipakai untuk berinvestasi di saham gitu, dan dia tuh nggak mikir kayak apakah gue bakal untung atau rugi, itu dia nggak mikir. Pokoknya dia langsung ambil uangnya itu dimasukin ke pasar saham, dan habis itu uangnya nggak bisa balik, dan akhirnya dia nyesel seumur hidup, kata dia bener-bener bakal nyesel seumur hidup. Contoh lagi nih yang paling menurut gue paling kasihan, nggak kasihan sih ya, kasihan juga. Gue juga bingung mau kasihan atau enggak, cuman dia tuh pakai uang hidupnya gitu, seluruh hidupnya, seluruh tabungan dia tuh dipakai buat investasi, dan akhirnya rugi hampir semua rugi, dan akhirnya dia bunuh diri. Itu kan parah banget kan menurut gue, kayak terlalu bener-bener terlalu kejauhan lah gitu. Dia nggak mikir jauh gitu, dia pikirannya pendek gitu jatuhnya kalau menurut gue. Nah, itu dari cita-cita yang gue pengen kasih ke lu semua mengenai orang-orang yang mereka tuh ngambil resiko tapi gak mikir panjang gitu. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh yang penting kayak punya pikiran judi gitu. Mereka kayak berjudi aja gitu, padahal sebenarnya yang namanya investasi saham kan bukan judi gitu, cuman mereka tuh mindsetnya judi, jadi kayak nggak peduli aja gitu sama si resikonya gitu, dan yang akhirnya berdampak pada diri mereka sendiri. Bahkan ada yang sampai stres, sampai ada yang depresi juga ada. Itu kan gila banget kan, kayak jatuhnya banyak banget orang yang nggak peduli sama manajemen resiko gitu. Nah, itulah kenapa gue pengen ngomongin di podcast hari ini buat kalian, supaya gue ngingetin kalian semua buat lebih melihat resiko itu sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi menurut gue, kalau misalkan lu pengen mengambil sebuah resiko nih ya, usahain lu tuh punya plan B-nya dulu. Plan B itu maksudnya rencana yang banyak gitu. Jadi lu harus punya planning atau rencana yang banyak. Contoh ketika lu mengambil sebuah resiko, contoh lu pengen pindah kerjaan deh contohnya. Dari yang awalnya lu seorang kerja kantoran, tiba-tiba lu pengen jadi buka online shop misalkan. Nah,
Lu tuh yang pertama lu harus bikin beberapa skenario. Skenario yang pertama itu skenario yang bagus. Contoh, lu itu skenarionya lu bakal sukses dari online bisnis. Nah, tapi lu bikin skenario yang lain. Misalkan kalau misalkan lu gagal, apa yang bakal lu lakukan gitu. Nah, itu tuh harus bisa di planning dulu sebelum lu keluar kerjaan lu gitu. Nah, habis itu misalkan nih lu bikin skenario yang ketiga. Contohnya ya, kalau misalkan ketika lu sudah gagal online bisnis, abis itu lu kembali kerja, ternyata tidak ada yang menerima kerja lagi, lu mau kemana lagi gitu. Nah ya, dari situ tuh lu harus bisa bikin rencana yang banyak lah istilahnya. Kayak lu harus tahu rencana-rencana apa aja yang menurut lu tuh cocok untuk memperbaiki situasi lu yang memang sudah hancur kalau misalkan lu udah mengambil resiko tapi ternyata gagal gitu. Nah, yang setelah itu tuh gue pengen cerita juga kalau misalkan yang namanya orang sukses di luar sana ya, orang-orang yang misalkan top 100 richest people, orang-orang paling kaya 100 gitu ya. Mereka pun gak sembarangan ngambil resiko loh. Gue kasih contoh misalkan yang namanya Warren Buffett, orang dia tuh kalau nggak salah ketiga atau keempat, gue lupa, orang terkaya keempat kalau nggak salah, 10 besar lah intinya. Dia juga awalnya nggak langsung ambil resiko untuk ngabisin uang untuk berinvestasi di pasar saham gitu, enggak. Dia kan jadi tukang koran dulu. Dia kerja dulu jadi tukang koran, terus dia nyari uang ditabung gitu. Tabungannya dipakai dijadikan sebagai rencana kalau misalkan dia gagal ngambil resikonya. Contoh lagi misalkan Steve Jobs yang pembuat Apple. Dia juga nggak langsung keluar kuliah terus bikin Apple. Masa nggak mungkin lah kayak aku pengen keluar kuliah, aku pengen menciptakan perusahaan yang namanya Apple Company, kan nggak mungkin. Gue pengen bikin iPhone, pengen bikin iPad, kan nggak mungkin dong. Dia awalnya kerja dulu loh. Dia kerja jadi pembuat game di Atari. Dia kerja literally kerja kantoran lah. Terus dia juga kerja apa ya, gue lupa satu lagi. Jadi intinya dia tuh nabung dulu, kerja dulu, nyari pengalaman dulu, baru dia nyari sesuatu yang lebih besar dibandingkan apa yang dia udah kerjain sekarang gitu, dibandingkan pekerjaannya dia pada saat itu. Contoh lagi misalkan si Bill Gates misalkan yang bikin Microsoft, dia juga nggak langsung bikin Microsoft kok. Dia jadi programmer dulu, dia kerja dulu, cari pengalaman dulu, cari sesuatu yang aman dulu lah istilahnya, dalam tanda kutip gitu. Dia cari yang aman dulu, jangan langsung masuk ke sesuatu yang resikonya gede gitu. Jadi intinya kayak bahkan yang namanya orang sukses pun nggak sebego itu gitu, nggak sebodoh itu untuk mengambil resiko secara berlebihan kayak orang-orang yang tadi gue udah ceritain gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang gue ceritain tadi tuh, mereka itu nggak percaya sama yang namanya proses. Mereka tuh nggak mau yang namanya proses. Mereka tuh pengennya cepat terus. Pokoknya hari ini gue harus langsung dapat, dan itu tuh yang membuat mereka tuh terlalu greedy, terlalu bahasa Sundanya mah hawok tuh apa ya? Rakus. rakus. Mereka tuh terlalu rakus, pokoknya gue pengen sekarang dapat. Dan akhirnya kan mereka jadi gagal gitu kan. Dan itulah menurut gue yang untuk kalian ya, sekaligus penutup untuk podcast ini, lu harus bisa percaya sama yang namanya proses. Lu harus bisa percaya dan menghargai yang namanya proses. Kenapa ya? Karena yang namanya proses itu nggak cuman mempersiapkan kekayaan atau keberhasilan lo, tapi proses juga mempersiapkan mental lo gitu, supaya lo tuh bisa lebih siap untuk menghadapi sesuatu yang lebih beresiko gitu. Dan habis itu yang kedua, boleh take risk, boleh mengambil resiko, tapi jangan bodoh gitu menurut gue. Lu juga harus mikir planningnya, planning A, B, C, D, E sampai manapun, pokoknya lu bikin planning supaya kalau misalkan lu gagal, lu bisa bangkit lagi. Karena orang-orang yang ketika dia gagal terus langsung bunuh diri atau sampai stres, depresi, itu mereka nggak punya planning. Mereka tuh nggak punya rencana darurat yang bisa mereka pakai supaya mereka tuh bisa kembali lagi dari keterpurukan mereka gitu. Habis itu yang ketiga, lu jangan fear of missing out, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang sesuatu yang lu tuh sebenarnya nggak ngerti gitu. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena di dunia ini tuh nggak ada sesuatu hal, lu tuh nggak bisa hebat di dalam suatu hal kalau misalkan lu cuma ikut-ikutan orang gitu. Dan yang terakhir, sisain waktu untuk planning itu paling cuma sehari lah, at least sehari ketika sebelum mengambil resiko itu lu sisain waktu untuk planning, lu untuk membuat rencana yang banyak gitu. Jadi
ya intinya jangan sembarangan ngambil risiko. Kenapa? Karena yang namanya risiko itu juga harus mikir gitu. Yang namanya risiko memang bagus orang ngambil risiko, berarti mereka berani mencoba dan mereka berani sesuatu mencoba growth mindset lah istilahnya, kayak orang-orang yang mereka tuh pengen tahu sesuatu yang baru. Tapi ya lu juga harus mikir juga, jangan terlalu bodoh banget gitu. Nah, mungkin sampai sini aja podcast yang gue bisa share untuk hari ini, untuk podcast Level Up ini. Mungkin kedepannya gue bakal sharing lebih banyak di Instagram gue juga. Jadi kalau misalkan lo mau lihat Instagramnya Depan Layar Podcast, lu bisa lihat di @depanlayarpod untuk ngelihat podcast yang sebelumnya gue bikin jadi feed, jadi post gitu, supaya lu bisa nge-save gitu. Nah, sampai sini aja podcast gue hari ini untuk Level Up. Sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.